Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai struktur dan kebahasaan serta menyajikan teks berita. Nah, Ibu harap setelah anak-anak Ibu melihat dan menonton video ini, semua anak-anak Ibu sudah bisa membuat sebuah teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Struktur teks berita ada 4. Yang pertama, judul. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, urutan peristiwa. Yang keempat, sumber berita. Nah, orientasi artinya adalah pengenalan terhadap berita. Sumber berita artinya kita mendapatkan berita dari mana? Apakah itu melalui wawancara dengan seseorang atau kita langsung meliput ke lapangan? Nah, unsur kebahasaan teks berita ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi ada perbedaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Itu biasanya kalau dia kalimat langsung menggunakan tanda petik 2. Oke. Yang kedua, ciri kebahasaannya adalah menggunakan konjungsi. Nah, sudah kita pelajari ya, contoh konjungsi itu bisa setelah, dan kemudian yang keempat menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku artinya yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, itulah 4 struktur teks berita dan 4 ciri kebahasaan teks berita. Langkah-langkah menyusun dan menyajikan teks berita. Yang pertama, menentukan topik. Nah, topik yang diangkat harus bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Yang kedua, menyusun kerangka. Nah, kerangka dapat disusun sesuai dengan prinsip 5W tambah 1H. Itu untuk mendapatkan informasi, garis-garis besarnya ya. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Kerangka dikembangkan sesuai dengan struktur berita. Struktur berita ada 4 ya. Yang keempat, menentukan judul. Nah, judul yang dipilih harus akurat, jelas, dan mencerminkan isi berita. Dan yang terakhir, menyajikan berita secara lisan. Nah, langkah terakhir ini menyampaikan berita dengan cara membacanya. Nah, itulah langkah-langkah menyusun teks berita.